kasih. Saya Omar Sulapsono, Sarjana Hukum, Ketua KAI Indramayu. Sebenarnya dari secara pribadi dan organisasi sangat menyayangkan terkait video yang viral itu. Karena itu bukan salah satu sikap advokat. Karena kita selaku advokat, selaku penegak hukum, bahwa kejaksaan juga adalah mitra kami dalam melakukan pekerjaan itu. Terkait hal-hal yang diucapkan juga ya bukan ciri khas advokat, karena kita menjunjung sebagai profesi yang terhormat. Jadi segala pembicaraannya, narasi, gaya bahasanya juga kita harus sama-sama menghormati, bukan seperti yang ada di video yang viral itu. Mungkin saran kami, kalau misalkan itu benar anggota kami, ya kan, secara pribadi ataupun secara organisasi, harus ada pihak yang mengadu secara tertulis, biar nanti kami akan tindak lanjuti secara kode etik. Karena seorang advokat itu mempunyai kode etik secara organisasi dan individu. Untuk masalah yang lainnya, mangga kita serahkan ke instansi yang dirugikan. Mungkin kalau Tony RM yang disebutkan tadi, untuk database yang ada di DPC Kabupaten KAI, DPC KAI Kabupaten Indramayu itu tidak terdaftar untuk di database kami. Mungkin kalau misalkan dia itu anggota DPD ataupun organisasi yang lain mungkin. Ya, untuk himbauannya, karena semua advokat itu dibekali payung hukum undang-undang. Sesama penegak hukum kita harus menghormati, jangankan dengan penegak hukum, dengan masyarakat pun kita harus menghormati, karena advokat itu adalah profesi yang terhormat, profesi nobil. Untuk kode etiknya, kalau misalkan ada laporan tertulis, ya kan, laporan tertulis itu akan ditindaklanjuti, dan kalau misalkan dia benar-benar bersalah, ada sanksi, yaitu pencabutan izin beracara. Yang pertama, advokat itu sebagai penegak hukum. Hendaknya ketika menegakkan hukum itu jangan melanggar hukum pula. Karena advokat itu profesinya diatur oleh undang-undang. Ada jalur-jalur formal secara hukum yang dilakukan. Mungkin itu sarannya ya. Jadi kalau misalnya ada penegak hukum yang dirasa kurang memenuhi perasaan keadilan, ada jalur-jalur hukum yang harus dilewati. Tidak melakukan cara-cara sebagaimana para aktivis. Mungkin itu yang bisa dikomentari ya. Sepanjang pemahaman saya, untuk profesi advokat itu hal-hal yang dilakukan haruslah mengagungkan atau menjaga marwah advokat itu sendiri, terutama dalam ranah penegakan hukum, kan gitu. Apakah yang dilakukan itu merupakan bagian tidak dari aspek penegakan hukum, kan gitu. Karena ada cara-cara lain. Misalnya kalau kinerja kejaksaan itu kurang memuaskan, maka para advokat bisa kemudian mengajukan keberatan itu dengan cara-cara yang formal, kan gitu. Karenanya kalau kita lihat bisa saja ini menjadi pelanggaran terhadap undang-undang ITE, saya kan gitu ya. Atau tadi penyerangan kehormatan jabatan, kan gitu. Jadi kan berimbasnya kurang baik, kan gitu. Ada pesan nggak buat pengacara itu? Ya, pesan saya pertama, lakukan tugas profesi sebagai advokat sebagaimana mestinya. Jangan berperan sebagai profesi lain. Ya, pertama ini adalah kritik sosial mungkin ya, kalau kita memandangnya bukan dari dimensi hukum. Karena ya kita lihat nanti persidangan pada kasus itu, apakah jaksa bekerja secara profesional atau tidak. Karena kalau saya cermati, kalau sudah masuk ke ranah pengadilan, artinya jaksa sudah profesional di situ, sudah melakukan kerja-kerjanya. Tinggal bagaimana dalam proses persidangan itu kita lihat, bagaimana dakwaan, bagaimana tuntutan, kan gitu.